Gua mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin belum pernah lu pikirin dengan serius. Kakek nenek lu kerja keras nggak semasa hidupnya? Gua tebak, jawabannya iya. Mereka bangun pagi. Mereka kerja seharian. Mereka ngorbanin banyak hal. Mereka hidup hemat. Mereka lakuin semua yang katanya harus dilakuin buat hidup yang baik. Dan sekarang, mereka ninggalin apa buat lu? Bukan pertanyaan buat nyalahin mereka, tapi buat bikin lu sadar satu hal yang menyakitkan. Kerja keras itu nggak otomatis ninggalin warisan. Dan kalau lo nggak ubah sesuatu sekarang, lo akan jadi generasi yang sama, kerja keras seumur hidup, dan ninggalin hampir nol buat orang-orang yang lo sayang. Selamat datang di Suara Tengah Malam. Di sini kita nggak ngomong yang manis-manis, kita ngomong yang benar. Ada statistik yang jarang dibahas secara jujur di konten finansial Indonesia. Lebih dari 90% orang yang pensiun di Indonesia, pensiun dalam kondisi finansial yang bergantung pada orang lain, anak-anak mereka, pemerintah, atau tabungan yang habis dalam beberapa tahun pertama pensiun. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka boros, bukan karena mereka nggak mau sukses, tapi karena ada sistem yang bekerja melawan mereka, dan mereka nggak pernah tahu sistemnya. Gua mau bedah ini malam ini, dan gua nggak akan pelan-pelan. Kebohongan pertama yang lu telan bulat-bulat sejak kecil, kerja keras itu cukup. Ini yang orang tua lu bilang. Ini yang guru lu bilang. Ini yang masyarakat lu percaya. Kerja keras, hidup hemat, dan semuanya akan baik-baik aja. Tapi coba gue tanya, di sekitar lu sekarang, berapa banyak orang yang udah kerja keras, puluhan tahun, tapi hidupnya masih pas-pasan? Berapa banyak yang udah pensiun tapi masih bergantung sama anak-anaknya? Berapa banyak yang meninggal dunia tanpa ninggalin aset apapun yang berarti? Banyak. Dan itu bukan kebetulan. Kerja keras itu syarat perlu, tapi bukan syarat cukup. Dan gap antara syarat perlu dan syarat cukup itu yang membedakan orang yang mati, kaya, sama orang yang mati, nggak punya apa-apa. Kebohongan kedua, menabung itu sama dengan membangun kekayaan. Ini yang paling berbahaya karena kelihatannya bener. Lo nabung tiap bulan, lo disiplin, lo bangga, dan lo ngerasa lo udah lakuin hal yang bener. Tapi gua mau lo bayangin ini. Lo nabung 1 juta per bulan selama 20 tahun. Total yang lo simpen 240 juta. Kelihatannya besar. Tapi 20 tahun dari sekarang, dengan inflasi rata-rata 3-4% per tahun, 240 juta itu daya belinya cuma setara sekitar 100 juta hari ini. Lo nabung 20 tahun dan uang lo susut setengahnya dalam daya beli. Itu bukan membangun kekayaan. Itu kehilangan kekayaan dengan cara yang terasa aman. Orang yang beneran kaya nggak cuma nabung. Mereka bikin uang mereka tumbuh lebih cepat dari inflasi. Dan itu beda yang fundamental. Kebohongan ketiga, dan ini yang paling bikin gua marah, bahwa investasi itu risky dan buat orang kaya aja. Ini narasi yang entah dari mana asalnya, tapi dia udah bunuh impian finansial jutaan orang Indonesia. Investasi itu gambling. Nanti uangnya hilang. Tunggu sampai punya uang lebih dulu. Dan karena narasi itu, orang-orang yang sebenarnya bisa mulai invest dari gaji UMR mereka, nggak pernah mulai. Mereka tunggu. Mereka ragu. Dan waktu terus jalan. Gua mau kasih lu satu angka yang mengubah cara gua mikir soal ini. Warren Buffett mulai invest di umur 11 tahun. Di umur 30 dia punya kekayaan bersih sekitar 1 juta dolar. Kelihatannya besar. Tapi 99% dari total kekayaannya yang sekarang dia dapat setelah umur 50. Bukan karena dia tiba-tiba lebih pintar di umur 50, tapi karena compound interest butuh waktu buat meledak. Dan dia kasih waktunya. Sekarang balik ke lo. Kalau lo invest 200.000 per bulan mulai hari ini, dengan return rata-rata reksadana saham sekitar 12% per tahun dalam 30 tahun, uang lo jadi sekitar 700 juta. Dari total modal yang lo keluarin cuman 72 juta. 700 juta dari 72 juta. Selisihnya 628 juta. Itu bukan uang lo. Itu kerja uang lo. Dan itu baru 200.000 per bulan. Tapi ini yang terjadi sama 90% orang, mereka nggak pernah mulai. Atau mereka mulai terlambat. Dan mereka kehilangan bukan uangnya, tapi waktunya. Dan waktu yang hilang itu nggak bisa dibeli balik dengan uang sebanyak apapun. Sekarang gua mau ngomong soal sesuatu yang lebih dalam dari sekadar angka. Ada alasan psikologis kenapa orang nggak pernah beneran membangun kekayaan. Dan ini yang jarang dibahas. Orang miskin,
Dan gue pakai istilah ini bukan buat menghina, tapi buat mendeskripsikan mindset. Orang miskin mikir soal uang dalam satuan bulan. Gaji bulan ini, tagihan bulan ini, cukup sampai akhir bulan. Orang kaya mikir soal uang dalam satuan dekade. 10 tahun dari sekarang aset gue jadi apa? 20 tahun dari sekarang passive income gue berapa? Itu bukan soal berapa banyak uang yang mereka punya sekarang. Itu soal seberapa jauh mereka bisa lihat ke depan. Dan selama lo masih mikir dalam satuan bulan, lo akan terus jadi orang yang kerja keras tapi nggak kemana-mana. Oke, cukup diagnosanya. Sekarang yang bisa lo lakuin. 1. Mulai invest hari ini bukan bulan depan. Buka aplikasi reksadana. Invest 50.000. Bukan karena 50.000 itu akan langsung bikin lo kaya, tapi karena keputusan itu akan ngubah cara lo mikir soal uang. Dan itu yang lebih berharga dari nominalnya. 2. Pisahin uang lo jadi 3 ember setiap gajian. Ember pertama buat kebutuhan 60%. Ember kedua buat investasi 20%. Ember ketiga buat hidup 20%. Sistem ini bukan baru, tapi nyaris nggak ada yang beneran lakuin. Dan yang lakuin hidupnya beda 10 tahun kemudian. 3. Berhenti mikir investasi itu buat orang kaya. Reksadana pasar uang itu bisa dimulai dari Rp10.000. Saham blue chip bisa dimulai dari 1 lot. Lo nggak butuh modal besar. Lo butuh kebiasaan yang konsisten. 4. Mulai hitung berapa uang yang udah lo buang buat hal yang nggak ngasih return. Bukan buat nyiksa diri sendiri, tapi buat bikin lo sadar bahwa selama ini lo punya uang buat invest, lo cuma nggak pernah prioritasin itu. Dan 5. Tanya ke diri lo satu pertanyaan ini setiap kali lo mau ngeluarin uang untuk sesuatu yang besar. Ini beli aset atau beli liabilitas? Kalau jawabannya liabilitas, pikir 2 kali. 90% orang kerja keras seumur hidup dan mati nggak punya apa-apa. Lo nggak harus jadi bagian dari statistik itu, tapi itu butuh satu keputusan. Keputusan buat mulai mikir beda, mulai lakuin sesuatu yang beda, mulai jadi 1 dari 10% yang ngerti bahwa kerja keras itu cuma setengah dari jawabannya. Setengah yang lain, bikin uang lo kerja sekeras lo. Ini suara tengah malam. Kita nggak janji enak didengarnya, tapi kita janji ini yang lo butuh denger. Sampai tengah malam berikutnya.